Shalom jemaat kasih Tuhan. Kita sungguh bersyukur malam hari ini kita boleh ada di persekutuan malam puji dan doa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari sama-sama kita angkat hati kita. Kita puji dan tinggikan Dia. Karena segala puji, hormat hanya bagi Allah Tritunggal saja. Mari kita menyembah Dia. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, kala jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan Taatan. Haleluya, 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 di hadapan Taatan. Haleluya, 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 di hadapan Tatanya. Mari kita memulai dengan doa. Bapa, kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau karena Engkau adalah Allah yang memang patut untuk dipuji dan ditinggikan. Kami memuji Allah Bapa, kami memuji Allah Anak, kami memuji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Terimalah hormat dan puji-pujian kami ya Tuhan, karena kami adalah ciptaan yang memang layak untuk memuji Engkau yang adalah Sang Pencipta kami. Tuhan, kami akan bersama-sama menaikkan puji-pujian kami, doa kami, dan kami akan merenungkan firman-Mu pada malam puji dan doa ini. Kiranya Tuhan, ini semua boleh membuat kami semakin cinta Tuhan, takut Tuhan, dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami, karena kami melandaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sungguh bersyukur kalau Tuhan senantiasa terus memberkati kita sampai hari ini. Sekalipun di tengah pandemi yang ada begitu banyak pergumulan, penderitaan yang ada di kehidupan kita umat manusia saat ini. Namun kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan selalu ada berkat-berkat tersembunyi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sudah patut selayaknya pun kita memuji
dan bersyukur kepada Dia. Mari kita meninggikan Dia dan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik dan Dia selalu baik di dalam kehidupan kita. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidupannya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidupannya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin, amin. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa terus memberkati kita sekalipun sedang dalam masa sulit seperti ini. Seperti tema perwil kita ya, bulan Juni kemarin ya, Blessing in Disguise. Saya percaya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya mau mengajak kita semua, kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Syukur untuk keluarga yang Tuhan beri, syukur untuk kesehatan yang Tuhan beri, syukur untuk kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan kasih di dalam hidup kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya memberikan kita semua waktu hening sejenak untuk kita bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan dan bersyukur untuk setiap karyanya. Tuhan, saat ini kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri sampai hari ini. Kami bersyukur untuk makanan, minuman yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, sekalipun dunia sedang sulit sampai saat ini, tapi kami bersyukur penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami.
untuk orang tua kami, untuk keluarga yang memang Tuhan beri sampai hari ini. Sekalipun banyak kekurangan di tengah keluarga kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan punya maksud untuk setiap keluarga kami. Kami bersyukur untuk memiliki mereka. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan beri sampai hari ini. Untuk setiap pekerjaan, untuk setiap kegiatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ataupun Tuhan ada banyak rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan yang tak terduga, yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sungguh amat baik. Kau selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa syukur kami Tuhan, karena kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah hati kita seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah segala kehidupan kami. Bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu. Biar ya Tuhan, di dalam setiap hal yang boleh kami kerjakan, kami bisa semakin serupa dengan-Mu dan memancarkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 10. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 10. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6. Pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa kabarnya? Berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga senantiasa bersukacita. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada suatu kali ada seorang anak kecil dan seorang ayahnya. Anak kecil ini selalu meminta kepada ayahnya untuk bermain bersama. Jadi anak kecil ini mengajak ayahnya untuk bermain bersama. Namun ayahnya ini selalu saja menolak permintaan dari anaknya ini. Ayahnya ini berbagai alasan dikemukakan. Salah satunya adalah dia sibuk dengan berbagai pekerjaan yang dilakukan. Banyak rutinitas, banyak meeting yang harus didatangi. Hingga akhirnya sang ayah berkata kepada anaknya, saya tidak mau membuang-buang waktu saya. Karena setiap jam bagi saya adalah berarti. Saya kerja di dalam 1 jam dibayar 100.000 rupiah. Lalu sang anak ini beberapa hari kemudian dia rajin mengumpulkan uang di dalam celengannya. Lalu sang anak ini datang kepada ayahnya dan berkata, ayah, ini uangku. Lalu ayahnya menjawab, untuk apa uang ini nak? Kamu mau beli mainan? Tinggal bilang saja.
Atau kamu mau beli baju, kamu mau beli celana, tinggal bilang saja. Lalu anak ini menjawab, ini uang untuk membeli waktu ayah. Sontak ayahnya kaget dan kemudian merespon, untuk membeli waktu ayah. Dengan lembut, anaknya ini kemudian menjawab kepada ayahnya, iya ayah, ini uang aku kumpulkan. Ini untuk membeli waktu ayah. Ayah mengatakan bahwa ayah setiap kali kerja dibayar 100.000 dalam waktu 1 jam. Ini, aku membawa uang 50.000. Aku ingin membeli waktu ayah setengah jam saja, supaya ayah bisa bermain bersama denganku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana respon kita mendengar kisah ini? Seorang anak kecil rela mengumpulkan uangnya sendiri untuk membeli waktu ayahnya sendiri. Dari kisah ini kita mau melihat bersama mengenai apa itu prioritas, bagaimana kita memprioritaskan waktu kita. Kalau kita coba tarik dalam kehidupan kita pada masa kini, jangan-jangan kadangkala kita terjebak seperti sang ayah ini. Kita sibuk memikirkan kepentingan diri kita sendiri, mengejar target demi mencari kepuasan diri sendiri, demi memenuhi kebutuhan pribadi. Namun lupa memprioritaskan waktu untuk sang pemilik kehidupan kita, yakni Tuhan, dan waktu untuk keluarga kita sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti ini juga yang dapat kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel yang jadi pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Pada tahun 538, Raja Koresi memperbolehkan orang-orang Israel di pembuangan untuk kembali ke daerah mereka masing-masing. Mereka kembali ke Yerusalem dan untuk kemudian membangun Bait Allah yang telah runtuh dan hancur oleh tentara-tentara Babel, oleh jajahan-jajahan orang-orang Babel. Bait Allah peninggalan Salomo yang dulu begitu indah, kini nasibnya sangat menyedihkan. Bait Allah yang menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, kini telah menjadi reruntuhan. Lalu apakah kemudian bangsa Israel langsung membangun Bait Allah tersebut? Ternyata tidak. Kita lihat bersama di ayat 2, di dalam pembacaan kita dikatakan, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Apa maksudnya? Bangsa Israel lebih memilih untuk menunda pembangunan Bait Allah. Ya, Bait Allah memang harus dibangun, tapi kapan-kapan saja. Sekarang terlalu dini untuk memulai pekerjaan itu sekarang. Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa kita kerjakan, yakni membangun tempat tinggal sendiri dulu dengan kayu, dengan papan yang bagus, yang baik, yang mahal harganya. Membangun kembali dulu pertanian, membuat ekonomi menjadi mapan terlebih dahulu. Bangsa Israel hanya fokus kepada diri mereka sendiri, pemenuhan kepuasan sendiri, dan tidak memiliki kegigihan yang kuat untuk membangun kembali Bait Allah. Hal ini ditegaskan melalui firman Tuhan kepada Nabi Hagai di ayat 4 yang mengatakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, maksudnya adalah rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Oleh karena itu, di ayat 5 sampai ayat 6, dipaparkan bahwa mereka menabur benih banyak di musim semi.
tetapi tidak ada hasil di gudang penyimpanan. Kebutuhan hidup ada terus-menerus, tetapi mereka selalu merasa tidak cukup. Mengapa? Karena hidup mereka hanya fokus sama hasil, hanya fokus sama berkat, bukan fokus sama sang sumber berkat itu sendiri. Hidup hanya fokus untuk memuaskan diri sendiri, segala kepentingan diri sendiri, pemenuhan diri sendiri, sehingga terus merasa tidak puas dan tidak tercukupi. Lalu kemudian firman Tuhan melalui Nabi Hagai mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Ini kalau kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, tercatat di ayat 5 dan juga ayat 7. Berarti ini menjadi penekanan juga di dalam bacaan kita pada hari ini. Sampai 2 kali gitu ya disebutkan. Dan ketika saya coba berpikir, ini relevan juga dengan kehidupan kita masa kini. Perhatikanlah keadaanmu. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita ini seperti berada di rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Jadi perjalanan kehidupan kita ini seperti kita di jalan raya, kita menemui rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Rambu-rambu lalu lintas itu kan ada lampu merah, lampu kuning, dan juga lampu hijau. Ternyata hidup kita juga seperti itu. Ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Perhatikanlah keadaan. Apa maksudnya lampu merah? Maaf, kita mulai dulu dengan lampu hijau. Apa maksudnya lampu hijau? Di lampu hijau ini kita jalan lurus terus. Kita ngegas gitu ya di dalam menjalani kehidupan kita. Mengerjakan setiap rutinitas kita, pekerjaan kita. Kita jalani semuanya. Tapi tiba kemudian kita sampai di lampu kuning. Apa maksudnya lampu kuning? Di sini kita harus mulai hati-hati melakukan perjalanan kehidupan kita. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan, berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Kita jalan, kita melakukan aktivitas kita pelan-pelan. Dan kemudian kita sampai di lampu merah. Apa maksudnya? Di lampu merah, di dalam kehidupan kita, kita diminta untuk berhenti sejenak. Hening sejenak. Mengoreksi diri kita sendiri. Berefleksi atas diri kita sendiri. Sudahkah anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita gunakan dengan baik? Bagaimana kehidupan kita saat ini? Sudah ya? Sudah belum ya? Saya berdampak di dalam kehidupan saya. Kita diminta untuk diam, hening, tenang sejenak. Sebelum kembali kita ke lampu hijau, melakukan berbagai aktivitas kita. Ketika kita berefleksi, kita mengoreksi diri kita. Kita pun diajak untuk berpikir, sudahkah saya hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri, melainkan saya hidup memberikan waktu saya juga untuk Tuhan dan untuk keluarga saya. Atau jangan-jangan kita seperti si ayah yang dalam ilustrasi di awal kita tadi. Kita hanya sibuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Yang penting saya puas, yang penting saya mencapai target, yang penting saya kepentingan-kepentingan pribadi gitu di dalam kehidupannya, tapi lupa untuk memprioritaskan buah hatinya. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita pada hari ini mau menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, juga menyapa saya, mengingatkan kita bersama. Untuk yang pertama adalah memprioritaskan waktu untuk Tuhan. Bangsa Israel hanya sibuk dengan rumah mereka masing-masing. Mereka sibuk memenuhi kepuasan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, sampai menunda untuk membangun bait Allah yang telah runtuh. Lupa mengutamakan Tuhan
di dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita hanya sibuk dengan segala rutinitas kita, pekerjaan kita, berbagai kegiatan yang kita lakukan, namun menempatkan waktu dengan Tuhan di posisi kedua setelah kita berhasil menyelesaikan setiap pekerjaan kita? Ketika kita berhasil menyelesaikan setiap tugas dan juga tanggung jawab kita. Dewasa ini kecenderungan manusia lebih condong kepada hal-hal yang material, sehingga mindset mereka yang terbentuk adalah lebih kepada sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan. Sama seperti bangsa Israel gitu ya Bapak Ibu yang terkasih, menunda pekerjaan Allah karena lebih mementingkan kepuasan diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, kepentingan mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pada saat ini terlebih dahulu memberikan waktu untuk Tuhan. Sehingga mindset kita pun diubahkan, bahwa hanya Tuhanlah landasan kita sebagai orang percaya. Jangan kemudian Tuhan hanya kita kasih sisa-sisa waktu aja. Ya, yang penting saya udah kerjain dulu aktivitas saya. Nanti kalau saya nggak capek, baru saya berdoa sama Tuhan. Nanti kalau saya nggak lelah, baru saya baca firman Tuhan. Nanti kalau saya ini, itu, dan ini, dan itu. Kita sebenarnya punya waktu, tapi kita memilih untuk menunda. Hingga akhirnya menunda, dan itu jadi kebiasaan dan kita lupa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini ketika kita harus ibadah secara online, secara virtual, bagaimana supaya kita juga bisa fokus memprioritaskan waktu kita untuk Tuhan? Beribadahlah dengan baik, beribadahlah dengan yang ya sesungguhnya gitu ya. Maksudnya betul-betul kita juga memberikan hati kita. Jangan kemudian kita beribadah, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Kita hanya memikirkan kehidupan kita pribadi. Kita lupa untuk berhenti sejenak. Kita lupa untuk berefleksi. Jadi Tuhan itu selalu jadi nomor 2 di dalam kehidupan kita. Atau kalau nanti saya berhasil lah, baru saya ingat sama Tuhan. Tapi kalau saya nggak berhasil, saya lupa sama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pada saat ini memberikan waktu kita, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, memprioritaskan untuk Tuhan juga untuk keluarga kita gitu ya, di dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk Tuhan bukan dari sisa-sisa waktu kita aja. Bukan ya nanti Tuhan dapetnya sisa-sisa aja, tapi benar-benar kita mau menyediakan waktu kita sepenuhnya untuk Tuhan. Memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua ialah memperhatikan keadaan. Pandemi COVID-19 saat ini membuat kita mau tidak mau memperhatikan keadaan. Mungkin sebagian dari kita dulu menjadi pribadi yang selalu tergesa-gesa, yang selalu pengen apa-apa itu buru-buru, yang pengen selalu, yang penting rutinitas, aktivitas semuanya bisa terlaksana dengan baik. Jadi orang yang tergesa-gesa, selalu tergesa-gesa. Tidak ada waktu untuk hening. Tidak ada waktu untuk berhenti. Tidak ada waktu untuk mengoreksi diri sejenak. Pandemi ini, jemaat Tuhan yang terkasih, membawa kita di lampu merah. Kita berhenti sejenak untuk mengoreksi, untuk berefleksi, lebih mengatur pola hidup dan relasi kita dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, dan juga dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga kita. Dalam beberapa minggu ini, ketika ada persekutuan dan juga ada pertemuan yang dilakukan melalui virtual gitu ya, melalui online, begitu banyak juga orang-orang yang mengatakan bahwa di dalam pandemi ini, kayak persekutuan kita kemarin, Perwil Blessing in Disguise gitu ya. Banyak juga yang mengatakan bahwa di dalam pandemi ini lebih banyak waktu untuk berelasi, untuk lebih intim dengan Sang Pemilik kehidupan, Sang Penolong kita, Sang sumber cinta kasih kita, yaitu
Tuhan. Banyak juga yang mengatakan bahwa saat ini ketika pandemi berhenti sejenak gitu ya, memperhatikan keadaan gitu ya, berhenti sejenak lebih harmonis, relasi lebih dekat dengan keluarga, melakukan juga ibadah bersama, melakukan doa bersama yang biasanya tidak dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Lebih banyak waktu juga untuk anak-anak, bahkan bisa mendampingi anak-anak kita. Maksudnya anak-anak Bapak Ibu ya, saya kan belum ada anak ya Bapak Ibu. Jadi mendampingi anak-anak untuk mengerjakan tugas sekolah. Indah ya, sangat indah sekali. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, perlu kita ingat bersama dan juga saya ingat bersama. Spirit untuk hadir dan berelasi dengan Tuhan dan dengan keluarga kita jangan sampai memudar atau menghilang. Ketika saat ini kita mulai memasuki kehidupan new normal, kita akan sibuk lagi dengan segala aktivitas kita. Kita akan banyak lagi melakukan rutinitas kita seperti biasa. Kita akan mulai bekerja lagi di kantor, aktivitas balik lagi seperti semula, seperti sebelum pandemi. Perlu diingat untuk terus memperhatikan keadaan kita. Terus menghidupi spirit berelasi, spirit hadir bagi Tuhan dan juga bagi keluarga kita. Biarlah spirit ini terus kita bangun. Terus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Hari ini, esok hari, lusa, bahkan sampai seterusnya. Kiranya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, menyertai kita, memampukan kita untuk menapaki setiap perjalanan kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan. Saat ini kita akan sama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk beberapa hal, untuk bangsa negara. Kita berdoa untuk pemerintah boleh bertindak bijaksana dalam menyikapi pandemi ini, dan semua kebijakan-kebijakan yang boleh terlaksana dengan baik. Kita juga berdoa untuk gereja GKI Gading Serpong di dalam masa-masa seperti ini, supaya kita juga boleh saling membantu satu sama lain, saling mendoakan, dan juga gereja GKI Gading Serpong tetap menjadi satu wadah untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Kita berdoa bagi para pemimpin-pemimpin gereja kita. Dan terakhir kita berdoa bagi pergumulan jemaat. Ada beberapa yang bergumul tentang kesehatan, beberapa bergumul juga tentang pekerjaan, tentang ekonomi, dan beberapa bergumul juga tentang masalah relasi dengan keluarga. Kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon supaya kiranya Tuhan menolong kita semua. Tapi sebelum kita menaikkan doa ini, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, karena kita tahu kita selalu membutuhkan Tuhan tiap saat, tiap waktu. Mari kita naikkan pujian ini, ya Tuhan, tiap jam Ku memerlukan. Ya Tuhan, tiap jam Ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam,
Tuhan tiap jam. Ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati. Ku datang Juru Selamat, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari saya ngundang jemaat sekalian juga boleh menundukkan kepala kita. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan untuk pokok-pokok doa yang tadi saya sudah sebutkan. Mari kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam anugerah-Mu kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau menaikkan Tuhan pergumulan kami secara global dan juga secara nasional Tuhan. Yang berdoa Tuhan di masa pandemi ini, dunia begitu menderita Tuhan karena virus ini. Kelaparan terjadi di mana-mana, banyak korban. Kami berdoa Tuhan hari ini, di dalam anugerah-Mu Tuhan, kiranya Engkau menghibur, menguatkan, dan Engkau memelihara anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bergumul di seluruh pelosok negeri ini dan juga di seluruh pelosok dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada tim medis juga yang sedang bergumul Tuhan mencari vaksin yang terbaik supaya virus ini dapat teratasi. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Biarlah pemerintahan kami boleh bertindak bijaksana dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Di dalam menolong juga menghadapi new normal Tuhan. Ada kebijakan-kebijakan yang sekiranya Tuhan boleh dilaksanakan. Dan itu semua boleh tepat sasaran. Berikan hikmat, berikan kekuatan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong negeri kami ini. Boleh pulih bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi dari banyak sisi juga boleh dipulihkan. Kami berdoa Tuhan, untuk tim medis yang bergumul, berjuang, di garis terdepan untuk pandemi ini, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, berikan hikmat, supaya mereka semua boleh mengerjakan panggilan Tuhan dengan penuh bertanggung jawab. Kami berdoa untuk setiap orang yang menjadi korban, yang terkena saat ini Tuhan, pasien-pasien, kiranya Tuhan Kau yang menghibur dan memberikan pengharapan, supaya dalam masa-masa sulit ini, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan kami berdoa biarlah melalui makanan, minuman, vitamin, obat-obatan, istirahat yang cukup Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga juga, keluarga-keluarga yang terdampak karena COVID ini, keluarga pasien Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang menghibur dan membentengi mereka juga dengan kuasa darah. Saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi gereja kami GKI Gading Serpong dalam menyikapi pandemi ini. Kami bersyukur ada Pokja yang boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Kau juga menolong dan juga memberkati, memberikan hikmat supaya tim ini boleh sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan apa maksud Tuhan melalui GKI Gading Serpong. Dan kami juga berdoa biarlah GKI Gading Serpong boleh menjadi satu tempat di mana kami semua dikuatkan, iman kami juga terus bertumbuh, secara khusus di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah melalui pembinaan, pemuritan, firman yang diberitakan, persekutuan yang kami laksanakan, boleh memperkuat iman kami, dan kami semakin cinta dan takut Tuhan.
Dan kami berdoa Tuhan bagi kami semua, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, bukan hanya secara jasmani, secara psikologis, dan secara spiritual, sehingga kami boleh sehat secara utuh di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul karena pandemi ini, kehilangan pekerjaan atau usaha bangkrut. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan pengharapan di dalam Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan dan Kau tunjukkan pemeliharaanmu kepada mereka. Kiranya mereka tetap terus bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nyatakan berkat-berkat-Mu Tuhan untuk mencukupkan mereka. Dan kami berdoa bagi kami semua yang mungkin ada masalah relasi yang tidak bisa bertemu dengan keluarga-keluarga kami yang jauh, yang dekat, ataupun ada masalah di dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan, Kau adalah Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau yang menolong supaya kami boleh sungguh-sungguh tetap hidup damai satu sama lain. Dan saat ini Tuhan, kami umat-Mu menaikkan pokok doa syafaat kami secara pribadi di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak Tuhan pergumulan yang tak terkatakan. Tetapi biarlah Engkau sendiri Allah yang sungguh-sungguh memelihara, menjaga, dan menuntun kami. Kiranya kami tetap menggantungkan hidup kami seutuhnya hanya kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, tolong kami tak bisa hidup tanpa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Syafaat kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Biarlah doa-doa kita boleh dijawab oleh Tuhan sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Baik, jemaat dikasih Tuhan, kita sungguh bersyukur kita boleh menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Doa syukur kita boleh menaikkan doa syafaat kita, pergumulan kita, dan kita sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian, doa kita, dan melalui perenungan firman, kita semua semakin cinta Tuhan dan takut Tuhan. Kita semakin mengenal Dia. Satu hal yang perlu kita sama-sama sadari bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu memberkati kita dan selalu memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Mari untuk menutup malam puji doa ini, kita menyatakan iman kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Allah itu baik. Menyatakan kebaikannya
Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan, setiap lagu yang boleh kami lantunkan. Biarlah itu senantiasa menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami. Dan kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu itu juga senantiasa terus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap perziarahan kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.